Record dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang sekali bisa bertemu kembali di acara presentasi yang kita adakan secara rutin ya. Setiap minggu 3 kali, seminggu 3 kali, Senin, Kamis, Sabtu. Senin, Kamis, Sabtu. Sementara ini masih saya yang menyampaikan presentasi, tapi mungkin nanti bergilir ya dengan para AM yang lain. Saat ini di tim saya, di tim Vinggo kita ini sudah ada 38 orang AM ya. Jadi bukti-bukti sudah cukup banyak. Jadi 38 AM mulai dari Aceh sampai paling timur baru sampai Sidoarjo. Paling timur Sidoarjo, paling barat Aceh ya. Aceh, kemudian Lampung, kemudian ke Jakarta, Bogor, Bandung, terus ke timur itu ke Kebumen, kemudian Jogja, Solo, sampai ke Sidoarjo. Ya, kebetulan kalau untuk di tim Vinggo kita untuk Kalimantan, Sulawesi, sampai ke timur, sampai ke Papua belum ada. Jadi mudah-mudahan Anda semua segera mencapai AM bahkan AT ya. Baik, sekedar perkenalan mungkin yang belum tahu siapa presenternya ini ya. Yang bicara ini ya, nama saya Insinyur Haji Muhammad Taufik. Usia saya 47 tahun. Saya domisili di Bandung. Ya, sebenarnya bukan di Kota Bandung tapi di kabupaten ya. Jadi sekitar 15 kilo dari Kota Bandung, tepatnya di Bale Endah. Kalau yang selalu dengar berita atau ini sebut aja Bale Endah, terfikirnya apa? Banjir ya. Tapi daerah tempat saya sih nggak pernah banjir. Itu yang daerah banjir sekitar 3 kilo dari sini, ya 3-4 kilo. Jadi tapi masih sama-sama kawasan kecamatan Bale Endah gitu, cuma lain kelurahan lain ini. Oke, latar belakang pendidikan saya S1 dari ITB, tapi saya 26 tahun saya di network marketing. Jadi sejak kuliah saya sudah di MLM sampai lulus sarjana, nggak pernah kerja, menggeluti MLM saja sampai pernah punya perusahaan MLM sendiri, walaupun cuma bisa bertahan 2 tahun waktu itu. Ya, selanjutnya ya kembali ke dunia MLM sampai kemudian mendalami digital marketing sehingga terus menjadi konsultan digital marketing dan konsultan bisnis di beberapa perusahaan. Ya. Kemudian saya bergabung di Vinggo karena melihat sebuah peluang, sebuah potensi bahwa hypermarket online itu bisnis jangka panjang ya. Hypermarket maksudnya yang produknya sampai ribuan atau puluhan ribu ya, seperti Tokopedia, Lazada, Shopee itu usianya panjang-panjang ya, ada yang sudah di atas 5 tahun, di atas 8 tahun seperti itu. Jadi saya melihat ini Vinggo punya potensi seperti itu. Kemudian yang terpentingnya adalah bisa dijalankan secara 100% online ya, karena saya sudah nggak muda lagi ya. Jadi kalau zaman muda dulu ya keliling seluruh Indonesia sudah pernah didatangi ya untuk pengembangan bisnis jaringan gitu ya. Tapi sekarang sudah ada internet, sudah zamannya internet. Saya pikir sudah nggak zamannya lagi ya harus ke sana ke sini. Ya sekarang aja buktinya ini kita ngadakan Zoom meeting tapi pesertanya bisa dari seluruh Indonesia gitu tanpa kita perlu datangi satu-satu. Seperti itu. Jadi saya memang 3 tahun belakangan ini mendalami digital marketing dan mencari sebuah platform yang bisa dikerjakan secara 100% online. Itulah yang saya temukan di Vinggo. Ya. Saya join Vinggo di awal Desember 2019 dan dalam waktu 4 bulan saya mencapai status AT. Ya, waktu itu saya awal Maret ya. Januari, Februari, Maret. Oh, awal April ini salah ketik ini. Awal April saya jadi AT ya. Jadi AT kemudian apa? Ya, saya pikir waktu itu ya cukup cepat lumayan seperti itu ya karena
Situasinya masih sulit karena sampai sekarang kan belum launching ya Vingo, tapi alhamdulillah bisa mencapai posisi AT. Oke, itu sedikit perkenalan, nanti kita lebih mendalami di belakang. Oke, apa itu Vingo? Vingo adalah platform e-commerce berbasis media sosial yang menawarkan puluhan ribu macam produk berkualitas tinggi dengan harga diskon. Jadi inilah Vingo. Jadi kita bisa belanja. Itu banyak yang begitu install laporan ke saya, Pak, ini sudah saya install, saya mau belanja gimana, Pak? Ya, memang betul ini Vingo adalah aplikasi untuk belanja, sama kurang lebih kayak Shopee, Tokopedia, Lazada gitu. Tapi masalahnya Vingo sekarang ini belum launching di Indonesia. Jadi memang belum bisa melayani pembelian dari Indonesia. Sementara ini pembeliannya baru yang dilayani baru untuk Malaysia, Singapura, dan Thailand. Gitu, karena ya Anda bisa cek sendiri aplikasi harga-harga masih dalam ringgit gitu. Itu karena memang itu adalah produk-produk yang dipasarkan untuk market Malaysia, bukan untuk market Indonesia. Gitu. Selain itu Anda bisa cek bahwa alamat pengiriman juga belum ada pilihan negara Indonesia. Gitu. Memang karena belum bisa melayani pengiriman sampai ke Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi ini memang aplikasi belanja. Jadi Vingo ini saya bilang 2 in 1 ya, 2 dalam 1. Ya, yang pertama, sisi pertama adalah dia aplikasi belanja. Ya, kita bisa berbelanja produk ada puluhan ribu. Sekarang ini kalau di aplikasi yang sekarang itu sekitar 20.000 produk ya, 20.000 produk. 20%-nya produk dari Malaysia, yang sisanya dari China. Nanti ada yang komentar, wah ini produknya luar semua. Ya, sementara karena memang masih baru, ya kebanyakan memang produk dari China. Tapi Vingo buka di satu negara itu, targetnya itu minimal 50% itu produk lokal. Jadi kalau nanti launching di Indonesia, itu 50%-nya produk Indonesia. Untuk mengangkat UKM-UKM. Makanya memang sedang ditunggu oleh pemerintah ya untuk segera masuk ke Indonesia. Di sisi yang lain, Vingo menawarkan peluang usaha di mana setiap orang bisa menjadi pengusaha hanya dengan klik dan share. Kalau Bapak Ibu sudah punya lisensi dari Vingo, Bapak Ibu bisa pasarkan semua produk yang ada di Vingo dan mendapatkan komisi belanja, ya, tanpa perlu stok barang, tanpa perlu mengurus pengiriman, tanpa perlu mengurus payment gateway. Itu Bapak Ibu cukup membagikan link produk, karena di tiap link produk itu sudah mengandung ID ataupun kode referral Bapak Ibu semua, sehingga Vingo tahu kemana mentransfer komisinya. Vingo ini berbentuk aplikasi, ya, ada di Google Play Store dan juga ada di Apple Store. Silakan di-download dan di-install. Ya. Untuk daftarnya bisa download, install dulu, baru daftar, ataupun daftar dulu dari link referral orang yang mengundang Anda. Nah, selesai proses pendaftaran, baru install. Dan kemudian login. Prosesnya begitu. Oke, pasti Anda pernah berbelanja online di marketplace di bawah ini ya. Ini saya samarkan ya karena untuk menjaga kode etik ya. Ya, secara sengaja atau tidak sengaja, kalau Anda puas berbelanja di online di marketplace yang saya sebutkan ini, ya pasti Anda akan promosi ke teman-teman Anda. Ya, misalnya puas membeli alat pel misalnya gitu. Itu apa, kalau mau beli alat pel yang bagus itu di Shopee saja gitu. Ya, selain bagus, murah, dan itu gratis ongkir, ya, seperti itu misal. Ya, kemudian kawan Anda akan belanja di sana. Nah, apakah Anda dapat komisi karena Anda promosi itu? Tentu saja tidak. Nah, itulah bedanya. Ya, bedanya kalau di Vingo, itu setiap kali orang yang Anda ajak berbelanja lagi di Vingo, Anda akan dapat komisi. Jadi mungkin Anda ngajaknya atau promosinya cuma sekali, tapi kawan Anda belanjanya berkali-kali di Vingo, maka Anda akan dapat komisinya juga berkali-kali. Seumur hidup dia akan ngeling, ya. Seumur hidup dia akan ngeling. Jadi kalau pernah didaftarkan linknya dengan ID Anda, itu ya selamanya dia kalau dia belanja produk apapun, itu Anda dapat komisi. Oke, Vingo ini kalau secara historical e-commerce ini adalah generasi keempat. Ya, generasi pertama itu modelnya Kaskus, ya, kayak chatting seperti itu ya. Tapi di situ bisa tawar-menawar produk. Ya, dan itu sederhana sekali ya, ini apa istilahnya toko online murni. Kemudian berkembang menjadi generasi kedua, diantaranya ada Toko Bagus yang terkenal waktu itu. Jadi kalau Anda tahu tentang Kaskus, tahu tentang Toko Bagus,
Ya, saya kurang lebih tahu umur Anda mungkin seumuran dengan saya seperti itu. Karena apa? Kalau anak-anak generasi sekarang ya nggak ada yang tahu gitu tentang Kaskus, tentang toko bagus nggak ada yang tahu. Taunya ini paling yang generasi ketiga ya, Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain-lain itu semua generasi ketiga dari e-commerce ya, menggabungkan toko online, payment gateway, ya, logistik atau transportasi dan ads atau iklan. Ya, iklannya Tokopedia, Shopee di mana-mana gitu ya. Mungkin yang penggemar siapa Cristiano Ronaldo itu ya pasti tahu Shopee ya karena dia dia di hire untuk Shopee gitu ya. Tokopedia juga di mana-mana iklannya seperti itu. Nah, generasi keempat ini adalah Vingo, dia menggabungkan juga dengan affiliate ya, affiliate marketing ya. Perkembangan sistem yang sempurna. Oke, inilah 3 orang pendiri dan pemilik dari Vingo, tiga-tiganya orang dari China ya. Ketiganya sudah berpengalaman di manajemen Alibaba. Kalau yang tadi saya sebutkan marketplace Indonesia tadi, yang jago-jagonya atau raja-rajanya di Indonesia itu penggunanya baru ratusan juta. Tapi Alibaba ini penggunanya miliaran orang. Ya. Jackie sendiri selain di Alibaba, dia juga senior director Alibaba Motion Picture dan eksekutif director di Tmall. Ya. Kemudian 3 orang ini kan keluar dari Alibaba Group dan mendirikan Vingo. Ya, kemudian mereka bekerja sama dengan bekas bosnya yaitu Jack Ma. Ini foto Jackie bersama Jack Ma. Jadi Vingo itu berupa aplikasi, tidak punya produk, makanya didukung, di backup dari produk dari Alibaba. Dukungan finansial Vingo, Vingo sendiri didanai puluhan juta dolar dari Cixin Capital dan Zeng De Fund, yaitu grup investor dari Alibaba. Jadi dulu mereka juga berinvestasi di Alibaba, sekarang mereka melihat potensi di Vingo, jadi mereka berinvestasi juga di Vingo, sehingga Vingo ini didukung modal yang luar biasa. Ya. Selain itu juga ditambah investor potensial seperti Jack Ma sendiri, pemilik Alibaba Group dan Lazada. Vingo memiliki para staf yang sudah sangat berpengalaman di bidang pengelolaan keuangan dan investasi. Dan Vingo sendiri dipersiapkan untuk terus berkembang jangka panjang. Jadi bukan untuk short term ya, untuk apa mungkin setahun 2 tahun gitu, tapi ini sudah dipersiapkan untuk 5 bahkan 10 tahun ke depan ya. Siap, kalau bahasa kasarnya tuh bakar duit gitu 10 tahun. Saya pernah ketemu sama bosnya Bukalapak gitu yang investor dari Amerika namanya Arnold gitu. Sekarang sudah warga negara Indonesia itu. Itu dulu setup Bukalapak itu siap rugi, siap bakar duit itu 8 tahun. Jadi sudah dipersiapkan memang 8 tahun itu kalaupun belum untung nggak apa-apa gitu. Duitnya sudah ada seperti itu. Itu Bukalapak gitu. Apalagi ini Vingo seperti itu yang setupnya sekarang 2019 seperti itu ya, 2019. Makanya apa kalau bukan sekedar mungkin 8 tahun, 10 tahun juga udah siap gitu untuk belum untung ataupun apa baru mengambil keuntungan nanti ketika terutama targetnya kan mau IPO ya di Nasdaq ya, menjual sahamnya di Nasdaq seperti itu. Nah, kita semua yang yang AT itu nanti dapat kesempatan untuk apa membeli saham ya sebelum di launching ataupun di IPO di Nasdaq. Kalau sudah IPO itu biasanya nilai saham itu bisa melonjak sampai 50 kali lipat seperti itu. Nah, kalau Anda jadi AT, Anda punya kesempatan membeli sebelum di IPO. Oke, model bisnis Vingo. Satu, semua orang bisa menjadi agen Vingo, ya, hanya dengan membayar biaya lisensi yang terjangkau dan mendapat produk. Jadi lisensinya tidak mahal, ya, di bawah 1 juta. Nah, sebelum ini saya pernah dengar gitu, ada juga yang model begini Pak, gitu, model penjualan produk ribuan seperti itu. Tapi lisensinya mahal gitu, 5 juta, 6 juta, seperti itu, bahkan 15 juta, seperti itu. Nah, kalau untuk penjualan produk seperti Indomart atau Alfamart itu lisensinya malah miliaran, seperti itu. Ya, malah harus punya tempat juga, harus menyediakan, harus bayar lisensinya 1 miliar lebih, seperti itu. Ya, biarpun 1 miliar itu dapat produk, tapi produknya bukan 1 miliar gitu, produknya setengah miliar saja, seperti itu. Yang lainnya emang itu lisensi, namanya lisensi ya. Biaya itu modal ya. Nah, untuk agen Vingo atau ini enggak
di bawah 1 juta dan mendapat produk juga. Ya, Fingo menyediakan aplikasi canggih untuk siapapun bisa sukses berpenghasilan. Wah, sudah di atas 100 ya. Sudah 100 orang ini. Ini kalau yang mau laporan upload foto, ini bisa ambil foto ya. Ambil foto di jumlah peserta ataupun di ini untuk laporan kegiatan mingguan ya. Untuk AM dan AT di Fingo itu perlu membuat laporan kegiatan mingguan, termasuk mengikuti acara Zoom meeting ini bisa untuk jadi laporan. Oke. Aplikasi Fingo ini bisa diakses sampai ratusan juta orang dalam satu waktu. Ya. Jadi memang canggih, sudah memuat semua transaksi. Jadi kalau Anda punya jaringan berbelanja, itu belanjaannya semua Anda bisa lihat. Ya, semua bisa lihat siapa, belanja apa, kapan waktunya, dan komisi belanjanya berapa. Itu. Jadi sangat canggih. Ya. Bisa kelihatan semua. Saya sendiri punya jaringan sekarang ini lebih 23.000, itu saya bisa lihat semua. Ya. Walaupun ya ngapain lihat ya, lihat duitnya aja. Gitu, nggak perlu cek lah siapa beli apa gitu. Ada yang beli ini nih, beli nasi, ada yang beli apa seperti itu. Oke, sistem edukasi terpadu melalui aplikasi WhatsApp, WeChat, Telegram, dan Zoom Cloud Meeting. Ya, untuk WhatsApp, grup WhatsApp kita untuk yang shopper, untuk yang Anda yang masih shopper itu pasti tergabung di Shopper Club. Shopper Club saya sudah ada 31 grup ya. Ini dalam HP ini. Ada yang orang-orang yang selalu komennya, wah HP saya lemot ini karena banyak grup. Saya grup shoppernya aja 31. Plus grup PS. Grup PS-nya ada 8. Plus grup AM, ya, AM-nya ada 2. Belum lagi grupnya AT. Kalau AT ini bukan grup, kalau di grup saya kan grup kita AT-nya baru saya seperti itu. Tapi AT satu Indonesia kan ada lebih 80 orang gitu. Belum lagi AT dengan Malaysia gitu. Jadi saya ada bergabung, ada 3 grup AT seperti itu. Ya, itu baru grup Fingo-nya saja gitu, belum grup yang lain. Oke, kemudian di WeChat itu untuk komunikasi dengan kantor pusat di China, karena China kebanyakan pakai WeChat. Ya. Kemudian di Telegram, kita ada 2 grup juga di Telegram, satu grup untuk yang PS, satu grup yang untuk shopper. Itu. Anda yang ingin bergabung di Telegram nanti bisa hubungin AM Anda, ya. Karena kalau Telegram satu grup sudah bisa 200.000 orang, jadi nggak perlu banyak-banyak gitu. Satu Indonesia mungkin berapa grup saja, ya. Kemudian Zoom Cloud Meeting ini kita adakan untuk presentasi dan juga untuk training, ya. Sementara ini baru ada training Google Ads itu tiap hari Rabu. Ya, untuk Anda yang sudah PS, Anda bisa ikut training Google Ads. Untuk Anda yang belum PS, masih shopper, ya sebetulnya agak percuma ikut Google Ads gitu karena Anda belum punya website, belum punya ID, ya. Kalau belum punya ID, belum bisa ngiklan jadinya. Oke, Fingo menyediakan gudang atau warehouse sendiri di setiap negara. Jadi ini banyak yang tanya gitu. Nanti kalau saya belanja, ini yang kirim dari mana gitu? Apa dari Malaysia atau dari China? Ya dua-duanya salah. Gitu karena yang kirim adalah dari Fingo Indonesia sendiri. Yaitu kalau sudah launching. Kalau sekarang emang belum ada. Jadi emang belum ada gudangnya dan juga belum ada pengiriman barangnya. Gitu. Jadi nanti kalau mau belanja setelah Fingo launching, ya setelah launching nanti barang-barang itu akan dikirim dari gudangnya Fingo di Indonesia. Ya. Dari supplier-supplier atau vendor-vendor yang 50% yang lokal tadi itu juga masukkan produknya ke gudang dulu. Adapun gudangnya nanti di mana posisinya ataupun jumlahnya berapa itu kita belum tahu. Kalau di Malaysia sendiri untuk melayani satu negara itu dengan posisi gudang ada di Kelang dan ada di Sabah, ya di Selangor dan di Sabah itu gudangnya, gitu. Kemudian Fingo menyediakan customer service yang standby. Jadi buat Anda yang mau menawarkan produk di Fingo itu tidak perlu menguasai seluruh produk ya. Karena kalau menguasai seluruh produk itu ya susah karena ada produknya itu ada puluhan ribu macam ya, puluhan ribu item. Kalau mungkin di MLM produknya cuma 1, 2, 3, 10, 20, mungkin Anda bisa menguasai gitu. Kalau puluhan ribu, nah ini ada customer service. Jadi Anda tinggal share atau bagikan link produk itu nanti kawan Anda klik,
masuk ke dalam aplikasi ataupun masuk ke produknya, itu di kiri bawah itu ada link untuk customer service. Dia bisa tanya apapun tentang produk dengan customer service. Customer service-nya sekarang ini belum 24 jam ya, baru 12 jam dari jam 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai jam 8 malam. Kalau 8 malam WIB di Papua jam 10 malam berarti. Ya. Itu untuk customer service. Ini gudang-gudang Vingo yang ada di China, kantor pusat di Hangzhou. Kalau kantor pusatnya ada di Hong Kong. Kalau ini pusat distribusi barangnya. Karena produksi barangnya kan kebanyakan di Cina daratan itu kumpul di Hangzhou, baru kemudian dikirim ke seluruh gudang yang ada di Malaysia dan Thailand. Ya, gudangnya dari Malaysia, Thailand. Artinya langsung ke Indonesia juga. Ini gudang yang di Malaysia, memang tidak secanggih yang di Hangzhou, nggak kelihatan ban berjalan. Ya, nanti kalau Anda sudah jadi AT, Anda bisa berkunjung ke sini, ke gudang di Malaysia maupun gudang di Hangzhou. Ya, mudah-mudahan Corona cepat berlalu sehingga kita bisa jalan-jalan untuk melihat bagaimana proses kerja ataupun ini dari Vingo ya dengan izin ya, jangan ujuk-ujuk datang, nggak akan boleh masuk, mengganggu nanti pekerjaan. Oke, selanjutnya apa keunggulan belanja di Vingo? Buat Anda yang sudah jadi shopper, ya sekarang belum waktunya belanja, tapi nanti Anda akan bisa belanja. Sekarang Anda bisa lihat-lihat dulu. Di sini disediakan puluhan ribu produk dari berbagai macam kategori. Dari mulai kebutuhan sehari-hari seperti susu, pembalut, popok, sampo, sabun, seperti itu. Kemudian juga yang lain-lain, sampai ke produk-produk yang elektronik ya, seperti handphone, laptop, TV. Kalau lagi kosong ya karena memang ininya cepat sekali ya. Kalau ada produk di Vingo itu cepat sekali di order. Karena sekarang ini pengguna Vingo di Malaysia saja itu sudah 2 juta orang. Walaupun belum setahun, aplikasi ini belum setahun. Launchingnya aplikasi ini baru bulan Juli 2019 ya, belum setahun. Sudah 2 juta penggunanya. Gitu. Malahan dalam 1 bulan terakhir ini sejak ada lockdown virus corona dan lain-lain ini, penjualan Vingo di Malaysia sendiri sudah meningkat lebih 10 kali lipat ya. Seperti itu. Jadi banyak yang ya kebutuhan sehari-hari kayak makanan pun sekarang dijual di Vingo ya, kayak nasi lemak, nasi kari, nasi goreng seperti itu ada dijual di Vingo. Kemudian ini ada promosi-promosi hari raya dan lain-lain seperti itu. Jadi hampir tiap hari ada diskon ataupun promosi. Dan kemudian yang kedua adalah jaminan original. Ya, kalau di marketplace lain satu barang itu harganya bisa macam-macam gitu karena suppliernya macam-macam. Bahkan ada supplier yang KW gitu ya. Gambarnya sih benar gitu. Begitu dikirim yang dikirim lain seperti itu. Nah itu jadi itu di Vingo tidak akan terjadi seperti itu gitu karena yang jualan hanya pabrik dan pemilik merek gitu. Kalau Anda reseller, Anda tidak bisa jualan di Vingo. Ya, hanya bisa beli. Nggak bisa jual. Yang bisa dijual hanyalah pabrik dan pemilik merek. Pemilik merek itu contohnya kalau Anda misalnya produksi sendiri kopi misalnya ya, kopi apa gitu ya. Kopi Aceh misalnya gitu. Sudah merek sendiri ya, sudah didaftarkan mereknya. Itu Anda bisa titip jual di Vingo. Gitu. Tapi kalau sekedar reseller, Anda menjualkan barang orang seperti itu, bukan dengan merek sendiri, nggak bisa. Ya. Untuk yang mau ini nitip jual di Vingo, Anda bisa kontak ke CS untuk syarat-syarat dan lain-lainnya ya. Oke, produk berkualitas ya. Jadi lolos uji, diuji kualitas dulu. Kirim masuk ke gudang, cek kualitasnya. Ya, baru kalau sudah oke, baru dimasukkan ke aplikasi untuk ditawarkan. Gitu. Jadi apa-apa yang ada di dalam aplikasi itu adalah barang-barang yang udah standby di gudang, ya, bukan masih di pabrik. Jadi kayak Anda misalnya mau upgrade PS seperti itu, diklik kok barangnya kosong, no stock seperti itu artinya barangnya belum sampai di gudang Vingo gitu, masih di jalan, masih dari China. Kebanyakan kan produk yang upgrade itu dari China, ya, produknya. Yang keempat, harga rata-rata di bawah pasaran. Nah, kalau masalah harga ini
Anda jangan overclaim ya. Maksudnya overclaim itu harga pasti di bawah pasaran semuanya gitu, semua barang gitu. Puluhan ribu barang gitu itu. Nah, kalau sampai puluhan ribu barang semua harga di bawah pasaran itu namanya merusak harga ya, merusak harga pasaran. Itu tidak boleh gitu. Nanti dapat sanksi dari Dewan Pengawas Persaingan Usaha ya. Tapi kalau untuk promosi boleh. Itu kan namanya promosi itu jangka waktu tertentu dan produknya tertentu. Gitu. Jadi Vingo juga tiap hari adakan promosi, tapi produknya berganti-ganti. Itu ya, produknya berganti-ganti. Jadi banyak yang mungkin salah paham ataupun ini harga Vingo nanti di bawahnya yang lain-lain seperti itu. Ya, sebenarnya kurang tepat ya. Kalau lagi pas promosi, ya. Tapi kalau pas normal, ya sama aja. Kurang lebih sama. Lebih kurang sama lah kayak Alfamart dengan Indomart. Siapa yang bilang Alfamart lebih murah dari Indomart? Kan nggak ada. Itu karena promosinya ganti-ganti. Seperti itu. Ya, kalau yang normal ya sama aja. Yang di Indomart atau Alfamart ya sama. Gitu. Kurang lebih sama. Beti saja. Beda tipis. Ya, seperti itu. Tapi kalau rata-rata ya itu tadi. Kita bisa katakan rata-rata di bawah pasaran. Ya. Yang membedakan bukan harganya, terutama ada komisinya. Gitu. Kalau yang lain-lain kan nggak ada cashback, tidak ada komisinya. Gitu. Kalau di Vingo ada komisinya, ada cashbacknya. Nah, itu yang terutama perbedaannya. Jadi bukan dari segi kalau harga ya kurang lebih sama, cuma memang kalau lagi promo ya harganya lebih murah. Garansi resmi dari pabrik atau pemilik merek ya, misalnya Anda beli HP Oppo di Vingo itu ya yang resmi ya, tidak bukan yang tidak ada garansinya. Oke, ini contoh perbandingan harga ya untuk kalau mau bandingin harga semuanya ya susah gitu karena ada puluhan ribu. Ada yang kemarin, wah Pak harganya mahal-mahal semua. Anda sudah membandingkan berapa harga gitu. Kemudian Anda bandingkannya hari apa dan jam berapa gitu. Kalau barang itu nggak lagi promo ya harganya normal. Kalau di Vingo harga normal di tempat lain pas promo ya berarti yang di lain tempat lain jadi lebih murah. Seperti itu. Jadi kalau masalah perbandingan ini ya harus ya yang sama waktu ataupun apa ya ini kalau kita lagi bikin perbandingannya promosi Vingo ya kita perlihatkan ini di Lazada produk yang sepatu yang seperti ini sama persis di Lazada harga Rp56, di Shopee harga 62, di Vingo harganya 39 seperti itu. Nah, ini kalau lagi pas promosi. Tapi yang pentingnya bukan yang di sininya harganya gitu, tapi di Vingo kita bisa punya peluang menawarkan produk ini tanpa kita perlu punya stok barang ini gitu. Jadi seperti dropship ya, seperti dropship kita tawarkan tanpa kita perlu punya stok barangnya ya. Ini misalnya perbandingan HP Oppo F11 ya dibandingkan dengan di counter ya. Kalau ini harganya Rp768 itu sekitar 2.700.000. Kalau yang di counter itu harganya 3.700.000. Jadi bedanya sampai 1 jutaan gitu ya. Ini ya wajar lah, ini kan online dengan offline. Ya, kalau offline kan masih harus sewa tempat, sewa SPG, gaji SPG, gaji ini pegawai dan lain-lain. Nah, jadi kalau di online itu lebih efisien ya. Wah, ini ramai nih Pak dengan counter-counter nanti. Ya, kurang lebih sama lah kayak Gojek, Grab juga ramai dengan taksi-taksi tradisional seperti itu kan. Taksi yang konvensional ya. Akhirnya taksi konvensional jadi ikut punya aplikasi Gojek, ikut punya aplikasi Grab juga gitu. Ya nanti counter-counter mungkin ya daripada saya sewa tempat dan lain-lain yang mendingan jualin produk dari Vingo aja, nggak perlu model macam-macam, tinggal modal link. Tinggal share link saja gitu, bagikan link produk ya lebih efisien itu dan jangkauannya lebih luas ya, bisa se-Indonesia bahkan bisa antar negara ya. Oke. Dan yang terutama adalah ini ya, selain dari aplikasi belanja ada program